Ajaran Tuhan tentang doa 2. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya berharap bahwa Anda semua adalah para pendoa. Saya berharap bahwa Anda adalah orang beriman dengan berdoa dan mengalami jawaban dari Allah. Saya berharap bahwa Anda menjadi umat yang kuat iman dan memberikan pertolongan kepada banyak orang, sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Saya juga berharap bahwa Anda berdoa untuk apa yang Anda perlukan dan Anda menerimanya. Manusia selalu tidak cukup, dan karena itu kita harus senantiasa berdoa. Inilah sebabnya Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dalam segala sesuatu ucapkanlah syukur. Anda harus belajar doa yang Anda doakan melalui iman kepada Allah. Kalau Anda tidak mengembangkan kebiasaan berdoa bersama untuk suatu pokok doa, Anda tidak akan bisa berdoa dengan penuh keberanian ketika Anda perlu berdoa bagi diri Anda di kemudian hari. Doa adalah napas kehidupan dari sebuah cek yang belum ditulisi. Artinya adalah bahwa apapun yang Anda mintakan kepada Allah, Ia akan memberikannya kepada Anda. Karena Allah adalah Bapa orang-orang benar, ketika kita berdoa, Ia mendengar dan akan memberikan jawabannya kepada kita. Kita harus meminta agar Allah menolong dengan iman kepada Injil air dan Roh. Matius 7 ayat 7 sampai 12 mengatakan kepada kita tentang doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi,
Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagian ini mengatakan bahwa ketika kita sungguh-sungguh meminta dengan iman, Allah Bapa akan memberikannya kepada kita. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya berdoa dan bahwa Bapa mengerti segala sesuatu yang kita perlukan. Tetapi kita masih tetap harus berdoa kepada Allah, dan hanya setelah itulah Allah mendengar doa kita dan memberikan jawaban kepada kita. Meskipun kita perlu belajar tentang anugerah Allah melalui Injilnya, kita juga harus belajar menjalani kehidupan tentang persekutuan dengan Allah. Kita perlu belajar melalui iman kita kalau kita, orang-orang benar berdoa kepada Allah, Ia akan menjawab doa-doa kita. Ketika Allah Bapa adalah Bapa dari orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh, mengapa Ia tidak memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya yang meminta dalam kebutuhan mereka? Kita harus percaya bahwa Allah adalah Bapa kita dan memberikan hal-hal yang baik setiap kali kita berdoa. Kita harus berdoa dengan iman yang percaya demikian. Orang-orang yang tahu bagaimana caranya berdoa kepada Allah dengan tekun dalam iman, bisa berdoa untuk saudara-saudari mereka untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Yang membuat seseorang menjadi orang yang penuh iman adalah yang berusaha untuk berdoa di dalam kebenaran Allah. Iman mereka yang percaya kepada keselamatan yang benar dari Juru Selamat tidak bisa bertumbuh secara bertahap, sementara mereka mengalami kuasa ketekunan doa. Karena itu, kita harus belajar tentang berdoa dengan iman. Meskipun kita sudah dibebaskan dari segala dosa kita, sekali untuk selamanya dengan Injil air dan Roh, kita harus berdoa kepada Allah dengan tanpa henti, sebagaimana kita juga senantiasa bernafas. Kalau kita berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan senantiasa, Ia akan mendengarkan kita. Kita harus menjalani kehidupan dengan membangun hubungan dengan Allah melalui iman, berkomunikasi dengan Dia, senantiasa meminta pertolongannya, dan menerima pertolongannya. Saya berharap bahwa Anda menjadi manusia pendoa dan bahwa saya juga bisa menjadi orang yang berdoa dengan iman. Saya juga berharap bahwa Anda dan saya bisa belajar berdoa, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berdoa dengan iman dan mengalami jawaban-jawabannya. Saya berharap bahwa Anda dan saya akan meminta Allah akan banyak hal, sehingga kita bisa menjadi kaya di dalam iman, kekayaan, dan kebenaran Allah, dan bahwa kita bisa membagikan semuanya itu dengan orang-orang lain. Saya berharap bahwa Allah memberikan kepada kita berkat-berkat itu dan menjadikan kita diberkati ketika kita menjadi orang-orang pendoa yang sebenarnya. Kita harus meminta iman yang memuliakan nama Allah Bapa yang kudus. Di dalam bagian Alkitab hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kita tentang apa dan bagaimana kita perlu berdoa. Ia mengatakan, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Matius 6 ayat 9. Tuhan memerintahkan agar kita berdoa terlebih dahulu untuk bagian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita harus berdoa terlebih dahulu agar nama Allah Bapa dikuduskan.
Agar bisa melakukan itu, imannya bagaimana yang harus kita miliki? Tentu saja, kita harus memiliki iman yang percaya kepada Injil keselamatan yang memberikan pengampunan dosa kepada kita. Untuk bisa memiliki iman yang demikian, kita harus memahami dan percaya kepada Injil air dan Roh yang dikatakan Tuhan kepada Nikodemus. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Karena itu, kalau kita mau menguduskan nama Allah Bapa yang ada di surga, kita harus terlebih dahulu menjadi seseorang yang menerima pengampunan dosa di hadapan Allah. Ini berarti bahwa kita harus menjadi orang-orang yang percaya bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah Allah yang menciptakan Anda dan saya. Dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa dan menjadi juru selamat yang sudah disalibkan. Iman yang bisa membuat kita memanggil Bapa dari Yesus Kristus sebagai Bapa kita adalah iman yang percaya kepada Injil air dan Roh. Inilah satu-satunya cara kita bisa secara sah memanggil Allah sebagai Bapa kami yang ada di surga dan berdoa kepadanya sesuai dengan hukum. Dan hanya dengan iman ini, kita menerima kualifikasi yang akan memampukan kita untuk berdoa kepada Allah karena Allah adalah Juru Selamat dan Bapa bagi Anda dan saya. Karena orang-orang yang menerima pengampunan dosa memiliki iman yang demikian, mereka bisa berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Karena itu, Tuhan mengajar kepada kita untuk terlebih dahulu berdoa untuk hal yang tepat dengan iman yang demikian. Dikuduskanlah namamu berarti bahwa kita jangan pernah mencemarkan namanya. Kalau demikian, apa artinya tidak mencemarkan nama Bapa? Di sini dimuliakanlah namamu. Berarti jenis iman yang bagaimana yang harus kita miliki agar kita bisa memuliakan Allah dan menjalani kehidupan yang tidak mencemarkan namanya. Ini berarti bahwa agar bisa melakukannya, kita harus memiliki iman kepada keselamatan atas segala dosa yang diberikan Allah kepada kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia dengan memberikan kepada kita kebenaran keselamatan dan menjadikan kita percaya kepada kebenaran Allah. Ia sudah menjadikan kita tidak memiliki dosa dengan Injil air dan Roh. Karena itu, kita adalah umat Allah. Kita harus menghadap Allah Bapa dengan iman ini setiap kali kita berdoa. Kita semua harus memiliki iman yang percaya kepada Injil air dan Roh. Kita harus dengan teguh berpegang kepada iman kita kepada Injil air dan Roh yang dikatakan oleh Tuhan. Karena itu, Tuhan memerintahkan agar kita berdoa agar kita memiliki iman yang kudus yang memampukan kita untuk menerima pengampunan dosa. Kita harus percaya bahwa semua orang di dunia ini akan menerima Injil air dan Roh
sehingga kerajaan Allah akan diteguhkan dengan segera di dunia ini. Yang kedua, ia mengatakan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Ini berarti bahwa semua manusia harus menjadi umat Allah, sehingga kerajaannya akan datang. Sebenarnya, bahkan sebelum penciptaan, Allah sudah merencanakan untuk menjadikan kita sebagai umat Allah di dalam Kristus dengan Injil air dan Roh, menciptakan manusia dengan pemeliharaan yang demikian, dan menyelamatkan kita orang-orang berdosa dari segala dosa kita. Dan ia memberikan keselamatan yang sempurna kepada kita yang percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh. Karena itu, kita yang menjadi umat Allah dengan percaya kepada Injil air dan Roh harus menjalani kehidupan yang berdoa dan bekerja keras sehingga kerajaan Allah akan datang dengan segera. Kita harus melakukan ini supaya jumlah orang yang menerima pengampunan dosa akan bertambah banyak. Kita yakin bahwa Tuhan akan segera datang kembali dan bahwa Ia akan memberikan berkat dan pahala kepada kita yang setia kepada amanat agungnya. Kita harus berdoa agar kerajaan Allah akan segera diteguhkan dan kehendaknya akan digenapi yang sudah dirancangkannya di dalam Yesus Kristus. Kita harus hidup oleh iman dan berdoa agar orang-orang menerima pengampunan dosa dan bagi perluasan kerajaan Allah. Kita harus bekerja keras untuk memberitakan Injil air dan Roh kepada seluruh negara di dunia ini, sehingga kita semua yang akan percaya menjadi percaya dan kembali kepada Allah untuk memuliakan Dia. Kita harus membuat orang-orang yang tidak percaya agar segera bertobat di hadapan Allah agar bisa menerima keselamatan darinya yang sempurna. Inilah yang dikatakan di dalam bagian ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena itu, kita harus berdoa dan bekerja keras seturut dengan doa Tuhan ini. Kita harus berdoa agar Ia akan membuka pintu supaya Injil air dan Roh akan dengan cepat berkembang. Dan kita harus berdoa untuk tugas ini. Jagalah kami agar kami bisa dengan aman melakukan pekerjaan ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sebenarnya, sebagaimana pengampunan dosa digenapi di dalam hati kita, kita harus menjalani kehidupan doa supaya Injil air dan Roh akan digenapi di dalam hati banyak orang yang belum pernah mendengarkan Injil. Kita harus hidup dan berdoa agar Allah memberikan iman kepada semua saudara dan saudari di dalam Allah, dan agar Ia memberkati kita sehingga kita bisa memberitakan Injil air dan Roh yang indah itu ke seluruh dunia dan memuliakan Allah dengan iman yang sejati. Kita harus berdoa untuk makanan sehari-hari kita. Yang ketiga, Tuhan memerintahkan agar kita berdoa untuk makanan kita sehari-hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita hanya bisa hidup kalau kita juga memiliki makanan rohani. Ia mengatakan bahwa kita harus meminta makanan kita untuk setiap harinya. Kita harus berdoa untuk makanan sehari-hari kita. Allah, tolonglah kami supaya kami bisa makan makanan rohani dan tetap hidup. Allah memerintahkan agar kita berdoa untuk makanan sehari-hari kita seperti ini. Allah Bapa, penuhilah kami dengan materi dunia supaya kami tidak berkekurangan materi untuk tubuh dan roh kami.
supaya Ia memberkati kami sehingga kita bisa membagi apa yang kita miliki dengan orang-orang lain dan bukannya meminjam dari orang-orang lain. Tolonglah saya menjadi orang beriman yang berusaha untuk menghadiri setiap pertemuan dan membagi persekutuan dengan orang-orang dilahirkan kembali yang lain agar bisa makan makanan rohani kami. Saudara seiman yang terkasih, bisakah kita hidup satu hari tanpa makan makanan rohani? Bisakah kita hidup bahkan satu hari saja tanpa melakukan pekerjaan Allah? Tuhan kita mengatakan, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Yohanes 4 ayat 32. Makanan bagi kita yang dilahirkan kembali adalah melakukan pekerjaan Allah. Ketika kita melakukan pekerjaan Allah, maka hal itu menjadi makanan bagi hati kita dan Roh Kudus di dalam hati kita bersukacita. Ketika Anda menjadi sedih, bahkan ketika Anda sudah menerima pengampunan dosa, berusahalah untuk melakukan pekerjaan Allah. Ketika Anda melayani Allah, tubuh Anda mungkin lelah, tetapi Roh Kudus di dalam diri Anda bersukacita. Hati kita bersuka karena Roh Kudus berkenan. Inilah makanan rohani itu. Kita juga bisa makan makanan rohani ketika kita bertemu dengan saudara dan saudari serta bersekutu dengan mereka. Ini karena selama persekutuan itu, pikiran dan kehendak Roh Kudus saling berkaitan melalui tubuh saudara dan saudari kita itu. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus memisahkan kehidupan kita dari dunia ini. Ini berarti bahwa kita harus hidup di dunia ini, tetapi kita harus bertemu dengan orang-orang benar yang lain sesering mungkin. Dan kita juga harus berdoa dan membaca Alkitab agar bisa mendapatkan makanan sehari-hari kita. Siapa yang selalu hebat dalam memakan makanan rohani? Tetapi kita bisa makan makanan rohani dan memelihara kekuatan rohani kita dengan datang ke gereja. Inilah sebabnya kita harus datang ke setiap ibadah penyembahan dan juga pertemuan di dalam gereja Allah. Berkumpul bersama adalah baik dan juga suatu berkat yang besar dalam gereja Allah untuk memakan makanan rohani. Ini juga melakukan pekerjaan rohani. Mazmur 133 ayat 1 mengatakan, "Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun." Semua pertemuan dan ibadah di dalam gereja tidaklah dirancang secara sembarangan tanpa arti sama sekali, tetapi secara sistematis diatur sehingga kita bisa makan makanan sehari-hari kita yang sukar untuk dimakan sendiri. Karena itu, dengan datang ke pertemuan-pertemuan yang demikian, kita bisa memakan banyak makanan. Saudara seiman yang terkasih, karena Ia mengatakan bahwa kita harus berdoa untuk makanan sehari-hari kita dan bukannya mengeluh karena kurang makanan. Kita harus meminta pertolongan saat kita berdoa. Berikan kepada kami makanan sehari-hari kami. Allah, berikan kepada kami berkat untuk mendapatkan materi sehingga saya tidak akan kekurangan materi duniawi. Berikan kepada saya makanan rohani dan iman, dan berkatilah saya supaya saya bisa melakukan pekerjaan Allah dengan iman. Berikan kepada saya berkat tubuh dan roh. Kita bisa menerima makanan hanya kalau kita memintanya. Kita harus meminta makanan untuk tubuh dan roh. Kita harus melakukan pekerjaan Allah dan bersuka karenanya. Kita harus berdoa, mencari, mengetok, dan meminta untuk hal itu. Kita harus meminta dengan aktif, sebagaimana janji Yesus.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Kita meminta dengan hati kita, mengakui dengan mulut kita, dan melakukannya dengan mencari, meminta, dan menerima. Kalau kita memandang ke atas, berdoa, dan mencari tahu bagaimana dan melalui apa Allah akan memberikan kepada kita, kita akan menerimanya. Demikianlah kita hidup setiap hari. Karena itu, Tuhan memerintahkan agar kita berdoa untuk hal-hal itu. Kita harus saling mengampuni sebagai anak-anak Allah Bapa. Bagian keempat dari doa ini adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ini berarti bahwa karena Allah sudah menanggung segala dosa kita, maka tidak ada alasan sama sekali bagi kita, orang-orang yang dilahirkan kembali, untuk tidak saling mengampuni. Kalau ada kejahatan duniawi di dalam hati kita yang tidak bisa mengampuni orang lain, maka Anda harus berdoa, Allah, jagalah kami dan peliharalah kami dari yang jahat supaya saya tidak jatuh ke dalam kejahatan. Dan berikan kepada saya hati dan iman yang bisa mengampuni. Ini berarti bahwa ketika kita tidak memiliki kekuatan untuk mengikuti kehendak Allah, kita harus meminta Allah agar menolong kita dan hidup dengan pertolongan dari Allah. Dan lebih lagi, tidak ada orang yang kehidupan imannya adalah sempurna sejak semula. Ketika Anda memandang diri Anda sendiri, apakah Anda melihat banyak kelemahan Anda? Ya. Apakah Anda memiliki lebih banyak kesalahan dibandingkan dengan yang benar? Ya. Saudara seiman yang terkasih, jangan putus asa. Kalau kita membuat kesalahan dan menderita dalam hati nurani kita, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang benar, apa yang harus kita lakukan? Kita berseru lagi kepada Allah. Allah Bapa, buatlah saya menjadi seseorang yang keberkatan, beriman, dan bersukacita. Berikan iman kepada saya. Bukankah kita harus meminta demikian kepada Allah? Tidakkah itu benar? Memang itulah yang harus kita lakukan. Ketika kita meminta tolong kepada Allah, apakah Ia akan menolong kita atau tidak? Ia akan menolong. Ketika Ia menolong, kita menjadi orang beriman atau tidak? Ya. Karena itu, saya berharap bahwa Anda menjadi orang beriman yang mencari dan hidup oleh iman, dan bukannya menjadi orang-orang yang memandang ke belakang dan putus asa, sedih atas masa kini, dan menyerah untuk masa depan. Masa lalu adalah masa lalu, dan masa kini adalah masa kini. Masa lalu tidaklah terlalu penting seperti isi sebuah lagu. Jangan bertanya tentang masa lalu. Allah itu berkuasa. Karena itu Ia suka jika orang meminta banyak kepadanya. Ia tersinggung jika kita tidak meminta. Ketika kita meminta kepada Allah untuk apa yang kita perlukan, Ia sangat berkenan dan mengatakan, "Kamu tahu bahwa aku berkuasa.
Kamu tahu bahwa aku adalah bapamu yang kaya. Itu sangat baik. Kita harus meminta akan hal-hal yang baik dan bukannya mengatakan, aku bisa melakukannya sendiri. Karena kalau demikian, maka kita menganggap Allah tidak berkuasa. Allah yang menyelamatkan kita sangat suka ketika kita meminta agar Ia memberikan banyak hal kepada kita. Mintalah kepadanya untuk memberi, memberi, dan memberi. Kita harus meminta setiap hari. Berikan kepada kami makanan sehari-hari kami. Dan meminta kepadanya agar memberkati kita dengan berkat-berkat setiap kali kita membuka mulut kita. Kalau Ia adalah bapa biologis kita, Ia akan memukul kita jika kita meminta terus setiap hari. Tetapi Bapa rohani kita tidaklah demikian. Justru, Ia berkenan bahwa kita meminta kepadanya untuk memberikan apa yang kita perlukan untuk bekerja bagi Injil air dan roh setiap hari. Kalau Bapa biologis Anda memberikan kepada Anda kemarin, dan Anda meminta hal yang sama hari ini, Ia pasti menjadi marah. Sehingga anak biologis tidak bisa meminta karena takut. Kita melihat dulu mood dari ayah dan ibu kita dan kemudian berpikir, oh, kalau saya meminta untuk diberi hari ini, saya akan ditampar. Dan kalau nampaknya ia dalam mood yang baik, kemudian kita berani datang kepadanya dan meski demikian kita juga jarang menerima apapun. Akan tetapi, Bapa rohani kita tidak demikian. Kalau kita meminta saat kita bangun membuka mata, berikanlah kepada saya, dan kemudian ketika mau tidur, berikanlah kepada saya. Maka Allah akan berkenan dan kemudian mengatakan, ya, aku akan memberikannya. Aku akan memberikannya, tetapi jangan pakai secara sembarangan. Namun pakailah secara tepat, oke? Dan kemudian memberikannya kepada kita. Kenyataannya memang demikian. Allah Bapa yang menyelamatkan Anda dan saya mengasihi mereka yang lebih sering meminta. Kalau Anda tidak memiliki iman, mintalah kepadanya. Berikanlah saya iman. Berikanlah, berikanlah. Kemudian Anda tahu dalam sekejap Allah akan memberikan iman kepada Anda. Anda bisa merasakannya. Luar biasa. Saya memiliki iman. Saya bisa percaya. Saya menggunakan iman saya. Saya memiliki iman. Jangan ragu-ragu untuk meminta kepada Allah karena dibatasi oleh pikiran Anda sendiri. Mintalah kepadanya dengan berani karena Anda sudah mempercayakan Allah dengan semuanya itu. Tuhan berkenan dengan hal yang demikian. Saudara seiman yang terkasih, tahukah Anda mengapa iman itu tidak ada sebelumnya? Itu karena memang Anda meminta, berikanlah saya iman, berikanlah, berikanlah. Dan saat itulah Allah memberikannya kepada Anda. Kita menerima hal itu karena Allah memberikannya kepada kita. Tidak ada cara lain untuk memiliki iman. Itu adalah karena Allah menyelamatkan kita dan menjadi Bapa bagi Anda dan saya. Kita tidak melakukan apa-apa kecuali meminta. Berikanlah Tuhan, berikan kepada saya. Ketika kita mengajar anak-anak kecil tentang doa, anak-anak itu akan berdoa, Yesus,
berikan kue kepada saya. Di dalam nama Yesus, amin. Dan membuka mata mereka. Kalau mereka membuka mata dan belum ada kue, mereka akan mengatakan, tidak ada kue, dan mulai menangis. Dalam kasus yang demikian, saya menjelaskan, hai anak-anak kecil, bagaimana mungkin ia, meskipun ia Allah, meletakkan kue itu di depanmu tepat saat kamu membuka mata dari doamu. Allah sedang mendengar sekarang, oke? Dan kemudian merencanakan di dalam hatinya, aku akan memberikannya kepadanya. Dan kemudian memerintahkan malaikatnya untuk membawa roti itu kepadamu. Meskipun Allah tidak langsung memberikan ketika kita sedang berdoa, kita mengalami bahwa Ia memberikan kepada orang yang tepat di saat yang tepat. Dan kita bisa bersaksi bahwa Ia memang memberi. Inilah sebabnya kita harus meminta senantiasa berdoa agar Ia memberikan banyak kepada kita. Apakah Anda memiliki banyak keperluan? Kalau ada sesuatu yang kita kekurangan atau kita perlukan untuk daging dan roh kita harus berdoa untuk semuanya itu. Berikanlah kepada kami iman. Berikan berkat. Berikan kepenuhan Roh Kudus. Saya mendengar bahwa ada kepenuhan Roh Kudus. Berikanlah itu kepada kami. Tolonglah kami hidup untuk kebenaran. Berikanlah kepada kami. Kalau kita berdoa demikian, meskipun itu doa anak yang masih kecil, karena Bapa mengenal apa yang diperlukan seorang anak, Ia memberikan kepada anaknya kebutuhan itu kepada orang yang tepat di tempat yang tepat. Inilah sebabnya berdoa itu tidak sulit. Dengan mengatakan, berikanlah kepada saya, saja adalah sebuah doa. Apakah Anda berpikir demikian? Tetapi, saya seorang dewasa. Allah melarang kita untuk mengulang doa kita secara bertele-tele. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa saya harus masuk ke kamar ketika berdoa. Tetapi kalau saya masuk ke kamar, saya tidak bisa berdoa dan hanya mengantuk saja. Berdoa dan meminta pertolongan senantiasa di dalam hati kita. Berikan kepada kami, berikanlah, adalah sebuah doa. Karena saya sudah mulai berdoa, saya mendapati bahwa Ia tidak suka dengan doa dengan kata yang berlebihan indahnya. Ketika kita berputar-putar dengan mengatakan, Allah yang kudus, mulia, penuh rahmat dan maha kuasa, Bapa, maka Allah menjadi tidak sabar dan mengatakan, apa sebenarnya tujuannya? Tidak peduli berapa lamanya kita berputar-putar dengan keahlian berbicara yang hebat, kalau kita tidak mengatakan tujuan kita, itu tidak ada apa-apanya. Ketika kita sungguh-sungguh sangat menginginkan keperluan yang mutlak, pokok doa yang sangat penting akan keluar dengan sendirinya. Berikan ini kepada saya. Lebih baik memakai satu kalimat yang pendek ketika kita berdoa. Ketika kita memakai kalimat panjang yang tidak perlu hanya supaya nampak indah, kita bisa saja justru lupa dengan apa yang kita doakan. Apa yang akan saya doakan? Ya ampun, aku tidak tahu lagi. Kemudian kita berdoa untuk sesuatu yang tidak penting. Dan kemudian kita berdoa justru untuk hal-hal yang lain. Dan tidak sampai kepada doa yang kita perlukan itu. Apakah Anda sering melakukan hal itu? Ketika baru membuka sekolah misi,
Kami biasa berdoa sambil duduk melingkar, setelah mengakhiri sebuah kelas. Kami sering berdoa bersama-sama dan kadangkala berdoa secara bergiliran. Kami berdoa lama sekali, sering sampai lebih dari 2 jam. Sampai punggung kami sakit. Pemimpin doa terus memberikan pokok-pokok doa dan kemudian kami berdoa bersama. Beberapa saudara dan saudari kemudian mengeluh bahwa punggung mereka menjadi sakit karena pertemuan doa yang panjang itu. Saya diberitahu tentang sebuah episode di mana seorang penatua dari sebuah gereja suatu saat berdoa di sebuah persekutuan doa pagi selama 3 jam dengan menyebutkan bagian-bagian dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Doa-doanya tidak juga selesai sampai orang-orang yang ada di gereja itu pulang untuk makan pagi dan kembali lagi. Dan ia masih juga belum selesai. Pada umumnya, orang-orang yang demikian tidak lagi banyak berdoa di rumah atau di tempat lainnya. Mereka berdoa dalam waktu yang lama untuk menggantikan kurangnya waktu doa mereka ketika diminta untuk berdoa dalam ibadah. Akan tetapi, bukan demikian cara kita harus berdoa. Doa yang singkat adalah doa yang bagus. Kalau kita memanjangkannya seperti kita memanjangkan karet, maka kita akan lupa terhadap apa yang sebenarnya kita doakan. Kadangkala, kita berdoa secara bersama untuk beberapa topik tertentu. Kalau pemimpin doa menyebutkan banyak sekali pokok doa sekaligus, jujur saja, saya sering tidak bisa mengingat pokok-pokok doa awal dan hanya mengingat yang disebutkan belakangan. Ketika hal ini terjadi, saya mulai berdoa dengan apa yang disebutkan belakangan. Allah berikan hal saya ini, berikan saya itu. Ketika saya berdoa demikian, saya kadangkala bisa mengingat juga doa-doa yang di bagian awal. Allah Bapa, berikan kepada kami makanan sehari-hari. Berikan kepada kami materi duniawi yang kami perlukan untuk melakukan pekerjaan Allah. Berikan kepada saya berkat. Berikan kepada saya iman. Tolonglah saya melaksanakan kebenaran dengan iman. Tolonglah kami agar tidak membuang-buang kehidupan kami. Kita berdoa dengan meletakkan pokok doa ini dalam cara yang demikian. Berdoa dalam iman tidaklah sulit. Kalau kita sudah diselamatkan, maka Allah adalah Bapa kita. Menjadi malu untuk memanggil Bapa sebagai Bapa adalah sesuatu yang aneh. Apakah Yesus itu Bapa? Apakah Bapa Yesus itu Bapa? Kalau Roh Kudus itu Allah, apakah itu berarti Roh Kudus itu Bapa? Ketika Anda berpikir demikian, maka hal itu akan menjadikan Anda sakit kepala. Saudara seiman yang terkasih, Allah Tritunggal semuanya adalah Juru Selamat dan semuanya adalah Bapa kita. Beberapa orang setelah percaya kepada Yesus selama 20 tahun masih belum memahami hal ini, sehingga mereka masih bingung tentang apakah Allah itu Bapa atau Yesus itu Bapa atau Roh Kudus itu Bapa. Semua pribadi itu adalah sama. Allah Yehova berarti Allah yang ada, bukanlah ciptaan. Yesus adalah Juru Selamat kita dan Roh Kudus adalah Roh Kudus. Sehingga semuanya adalah Allah di dalam keilahian mereka dan tidak ada gunanya untuk menjadikannya membingungkan. Percaya saja bahwa Allah mengatakan demikian, dan karena itu maka hal itu pasti benar.
Kalau kita pasti memang dilahirkan kembali dan menerima pengampunan dosa. Segala sesuatu diizinkan untuk Anda. Memahami hal ini, saya berharap bahwa Anda semua akan menjadi orang-orang kudus Allah dan para hamba laki-laki dan wanita Allah yang senantiasa berdoa untuk makanan sehari-hari. Mari kita kembali kepada pokok utama kita. Kita berbicara mengenai pengajaran Yesus, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada banyak kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita, dan banyak kesalahan kita lakukan kepada orang-orang lain. Akan tetapi, apakah Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang-orang lain juga? Ia menghapuskan semuanya. Ketika Ia menghapuskan semuanya, tidakkah kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Kita harus mengampuni mereka. Inilah alasan kita berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika Allah sudah mengampuni segala dosa kita, kalau kita tidak bisa saling mengampuni, Ia tidak layak bagi anak-anak Allah. Itu tidak layak bagi anak-anak Allah. Inilah sebabnya Ia mengatakan hal ini. Karena itu, kita harus berdoa ketika kita sedang melakukan kesalahan dan pikiran jahat menjadi kuat serta kita jatuh ke dalam kejahatan. Dan kemudian berusaha untuk menghukum orang-orang lain. Dan berusaha untuk memenangkan orang lain. Dan mendendam kepada seseorang. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kejahatan. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Dan jangan biarkan kami bermasalah karena perilaku daging kami. Yang menjadi batu sandungan bagi Injil dan bukannya menyebarkannya. Jangan biarkan kami terjatuh ke dalam pencobaan, supaya jangan menjadikan gereja, orang-orang Kristen dan saya sendiri masuk ke dalam bahaya karena hal itu. Lindungilah saya agar tidak jatuh ke dalam kejahatan. Tolonglah saya mengendalikan hati saya. Berikan kekuatan kepada saya. Berikan kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan kebenaran Allah. Ia memerintahkan agar kita mengampuni, mengasihi, bertoleransi dan berdoa bagi orang-orang lain. Kita harus berdoa untuk semua orang. Allah, berikanlah kepadanya iman sehingga ia juga akan bisa diselamatkan dari segala dosanya. Perilakunya adalah demikian, tetapi tolonglah selamatkan dia. Kita perlu berdoa dengan cara demikian. Bisakah kita berdoa demikian untuk seluruh dunia? Kita bisa. Kita bisa mengampuni dan mengasihi semua orang di dalam hati kita dengan Injil air dan Roh yang indah. Sebenarnya, orang-orang benar tidak harus jatuh ke dalam kejahatan. Memang baik untuk masuk ke dalam kebenaran, tetapi apakah baik untuk jatuh ke dalam kejahatan? Haruskah kita menjadi mabuk dan mengganggu serta memukuli orang? Tidak, bukan demikian. Kalau Anda memiliki energi untuk melakukan hal itu, pakailah itu untuk pekerjaan Allah. Kita harus menggunakan energi itu untuk dengan tekun melakukan pekerjaan Allah dan dengan tekun bekerja bagi kehendak Allah dan bukannya untuk berkelahi. Inilah sebabnya Allah memerintahkan agar kita berdoa untuk hal-hal itu, sehingga kita tidak jatuh ke dalam kejahatan. Kita jangan sampai jatuh ke dalam kejahatan. Ada banyak orang-orang yang pemarah di dunia ini. Ketika kita bertemu dengan orang-orang demikian,
Kalau kelihatannya orang itu tidak bermanfaat bagi kita, sangat bijaksana kalau kita menjaga jarak saja dengan mereka dan menghindari mereka. Mengapa Allah menambahkan ayat ini di bagian akhir doa Tuhan Yesus? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini berarti bahwa orang-orang benar haruslah menjadi orang-orang benar di dalam iman. Kalau kita menerima pengampunan dosa kita di hadapan Allah, kita juga harus mengampuni semua saudara dan saudari kita dan juga orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Kalau kita tidak memiliki hati yang mengampuni, kita harus meminta pertolongan. Allah Bapa, berikanlah kepada kami hati yang mengampuni. Untuk memberikan perintah ini kepada kita, Allah menambahkan pengajaran ini di akhir doanya. Apakah berdoa sulit atau tidak? Tidak sulit. Hakikat dari doa adalah iman. Iman bahwa Allah adalah Allahku, Juru Selamatku, dan Bapakku. Ia menciptakan kita dan menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kalau kita, orang-orang yang dilahirkan kembali, adalah umatnya, anggota keluarganya, dan anak-anaknya, sangat wajar bagi kita memanggil dia Bapa. Lebih lagi, orang-orang benar harus bersyukur kepadanya karena kita adalah umatnya. Kita harus berdoa agar jangan sampai kita jatuh ke dalam kejahatan dan pencobaan dan jatuh ke jalan yang salah. Yesus mengajarkan kepada kita apa yang perlu kita doakan terlebih dahulu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah ada sesuatu yang Anda perlukan? Kalau demikian, berdoalah dan hiduplah bagi kerajaan Allah terlebih dahulu. Bapa Anda akan memberikan segala sesuatu untuk Anda. Inilah janji Allah. Jadi, kita harus percaya kepada hal ini. Mencari karya Allah terlebih dahulu, meskipun kita memiliki kekurangan. Berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah terlebih dahulu, dan meminta pertolongan Allah. Kita harus senantiasa memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam roh dan setia kepada karya Allah dengan menerima anugerahnya dan pertolongannya meskipun kita memiliki kekurangan. Apakah Anda paham? Ya. Apakah Anda percaya? Ya. Ketika kita berdoa bersama-sama, kita harus berdoa dengan hati-hati dengan suara keras. Ketika Anda melakukan hal itu, pikiran Anda akan diatur dengan baik sehingga akan menumbuhkan iman Anda dan mengatakan, "Aku berdoa seperti ini dan aku berdoa seperti ini." Dan ketika Allah menjawab, kita tahu bahwa jawaban datang dari Allah karena saya berdoa seperti ini. Dan iman kita bertumbuh. Inilah sebabnya sangat baik untuk berdoa dengan hati-hati di dalam mulut kita. Selanjutnya, ketika kita berdoa, sangat mungkin untuk berdoa tentang hal yang sama berulang kali. Akan tetapi jangan sampai kita berdoa hanya untuk formalitas. Kadangkala, hati mengatakan demikian, tetapi beberapa hal yang kurang baik yang justru keluar dari bibir kita. Ketika hal yang demikian terjadi, kita harus memperbaikinya dengan kata-kata. Allah melihat, mengerti, dan bekerja di pusat hati kita. Tetapi sangat penting untuk mengakui dengan benar
dengan mulut kita juga. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Kalau Anda sungguh-sungguh mau menerima sesuatu, kita harus berdoa. Kalau kita sungguh-sungguh ingin memiliki iman, ingin hidup dengan benar, ingin memiliki kehidupan yang berkelimpahan dalam daging dan roh, kita juga harus sering meminta untuk banyak hal. Mari kita hidup dengan iman yang demikian. Mari kita hidup dengan iman yang demikian dan menyambut Tuhan ketika Ia datang kembali. Inilah iman saya dan inilah doa saya di hadapan Allah. Doa saya dan saya percaya bahwa hal itu akan terjadi. Ketika kita menetapkan diri kita sendiri untuk memberitakan Injil yang benar ke seluruh dunia melalui pelayanan literatur, uang dalam jumlah yang sangat banyak akan dibutuhkan. Karena keuangan memang sesuatu yang sangat penting untuk penerbitan. Saya percaya bahwa Allah akan memperhatikan hal itu bagi kita. Allah sudah mencukupkan kebutuhan kami sampai saat ini dan pastilah akan mendukung untuk mencukupi. Kami sudah bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan sudah muncul para rekan sekerja yang sangat banyak di antara orang-orang yang dilahirkan kembali melalui pelayanan literatur Kristen. Tetapi si jahat juga mengetahui hal ini dan berusaha untuk menghalangi pelayanan kami. Saya takut bahwa si jahat mungkin akan berusaha menggulingkan pelayanan ini dan memberikan banyak kesulitan. Karena itu, kita tidak bisa berdoa kepada Allah meminta pertolongan serta perlindungannya. Ketika kami menerbitkan buku-buku, kami bekerja sama dengan orang-orang yang dilahirkan kembali di banyak kasus. Tetapi kadangkala, kita tidak bisa menghindar dari kerjasama dengan orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Ketika kami melakukan edit untuk edisi bahasa Prancis dari buku pertama kami melakukan upaya yang sangat besar tetapi kami menemukan kesalahan di sampul buku yang sama sekali berbeda dengan buku aslinya. Tentu saja, penerjemah bahasa Prancis kami sudah melakukan yang terbaik dengan caranya sendiri, tetapi membuat kesalahan yang sangat besar dan menjadikan seluruh upaya itu menjadi sia-sia. Karena itu, kami harus berdoa agar Allah mencegah kesalahan yang demikian sejak saat ini. Sekarang ini, versi bahasa Inggris dan Spanyol dari seri Injil kami adalah yang paling populer. Yang selanjutnya dalam kepopuleran adalah versi bahasa Prancis. Apa artinya? Di tempat-tempat di mana Allah bekerja dengan hebat, iblis juga berusaha bekerja keras untuk menggulingkan pekerjaan kami. Inilah sebabnya kita harus berdoa kepada Allah untuk melindungi kita dari si jahat dan untuk memberikan bimbingan dan berkuasa atas orang-orang yang bekerja bersama dengan kami, sehingga segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Kita juga harus berdoa agar Allah menolong dan melindungi saudara dan saudari dan para hamba Tuhan laki-laki dan wanita yang menyerahkan dirinya kepada misi yang sangat berharga ini. Inilah sebabnya kita berdoa. Anda harus berdoa sendiri juga. Allah akan dimuliakan ketika Anda menjalani kehidupan yang setia. Anda juga perlu menjalani kehidupan iman jika mau orang-orang lain diselamatkan melalui Anda. Dan inilah satu-satunya jalan Anda bisa diberkati di dalam daging dan roh Anda. Inilah sebabnya kita berdoa. Kita harus mengetahui pentingnya doa dan menjalani kehidupan ketika kita berdoa dengan iman.
Mari kita menjalani kehidupan kita saat kita meminta dengan doa untuk iman yang senantiasa percaya kepada Allah. Kita harus hidup saat kita berdoa agar Allah memberkati semua hamba Allah laki-laki dan perempuan, serta semua umat Allah di mana kita bekerja bagi Injil. Dan supaya Ia memberkati dan menyiapkan semuanya sehingga penyebaran Injil air dan Roh ini akan bisa dilakukan dengan penuh kuasa.